Dan yang paling sulit lagi di bagian depan adalah bagian lampu. Nah, di lampu ini kita juga mengcustom untuk dari dudukan dalamnya, proyektornya, LED-nya, dan juga nanti mikanya kita akan custom semua. Jadi total dari keseluruhan mobil ini bisa dikatakan full custom. Otomotif Mania. Masih ingat dengan proyek kita untuk memodifikasi Honda City menjadi supercars? Tentu saja masih ingat dong jika kalian mengikuti setiap update dari video kita. Kali ini akan kita update nih sampai mana progres pengerjaannya. Dan spesial juga buat kalian yang menyaksikan video ini karena kita juga akan ngasih tahu kalian apa aja yang dibutuhkan jika kalian mau memodifikasi kendaraan roda 4 kesayangan kalian. Tapi jangan lupa juga ya untuk subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi dalam membuat konten seputar otomotif tentunya. Tim kita kali ini lagi fokus untuk mengerjakan bodinya nih guys. Jadi harus benar-benar fokus agar hasilnya simetris dengan molding yang sudah dibuat. Cus aja deh kalian simak agar menjadi pertimbangan kalian ketika akan memodifikasi sebuah mobil. Halo, kembali lagi dengan gua Tommy dan hari ini untuk pembuatan dari progres Honda City yang kita kerjakan pada hari ini yang telah kita modifikasi. Ini juga bisa dikatakan berjalan dengan baik dan cukup cepat untuk proses modifikasinya. Kalau teman-teman sendiri kan kemarin melihat untuk dari proses kita pembongkaran, terus begitu kita pembuatan sasis-sasis dan memasuki ke bagian bodi bisa dikatakan cukup cepat. Dan juga sekarang untuk dari bagasinya sini sudah terpasang semua. Dan juga untuk bagasi bagian dalam nih, kita lihat untuk bagian dalam. Nah, ini adalah bagasi yang dimana untuk engselnya sekarang semua sudah terpasang dengan baik. Dan juga kalau untuk buka dan tutup ini sudah maksimal sekali, sudah oke, ini sudah bagus. Dan juga engselnya kami menggunakan dari mobil Eropa. Dan juga untuk bagian belakang ini untuk bagian bagasi sendiri juga sudah kami buatkan untuk cover-covernya semua. Dan ini bagian belakang untuk prosesnya sudah selesai. Yang menjadi PR nanti di bagian belakang ini kita perlu mengcustom untuk bagian lampu belakang kiri kanan, dan juga untuk custom nanti knalpot kiri kanan. Dan itu bagian belakang sudah bisa dikatakan selesai semua. Ini untuk pengerjaannya bisa dikatakan cukup cepat karena moldingnya ini kita memang untuk body partnya sudah kita adakan dari sebelum body ini dibuat. Dan juga yang paling sulit pada bagian ini adalah bagian pintu. Bagian pintu kita custom ulang semua, bagian luar, bagian dalam, dan juga kita harus memanjangkan kurang lebih sekitar 10 cm lagi dari original. Dan juga perubahan pada tiang. Nih kita lihat nih. Nah, kalau untuk pintu sendiri, karena pintu lambonya bisa dikatakan cukup panjang, jadi kita harus memotong dari pintu original, kemudian kita panjangkan lagi ke belakang berkisar 10 cm dari si mobil originalnya. Nah, dan yang kedua, yang cukup rumit, kalau pintu lambo sendiri memang tidak terlalu lebar, jadi kita untuk mobil City sendiri bisa dikatakan cukup tinggi pintunya. Jadi kita harus memotong pintunya dan kita turunkan lagi berkisar kurang lebih sekitar 5 cm. Nah, supaya hasilnya bisa bagus dan bisa pas. Dan ini adalah hasilnya yang dimana sudah kita custom, sudah
plak dan juga bisa dikatakan cukup bagus untuk dari si proporsional mobilnya. Dan juga kan bagian atap kemarin sudah dipotong. Bagian atap ini sudah dipotong jadi tidak terlalu tinggi. Nanti setelah dipasang pelek dan ban, nanti kita ceperkan lagi, mobil ini akan jauh lebih ceper. Dan yang tidak kalah penting, kalau untuk dari modifikasi ini sendiri, modifikasi ini yang kita kerjakan, yang paling penting juga kalau di bagian samping ini adalah kaca. Yang paling sulit teman-teman kerjakan dari si modifikasi itu terutama di karet-karet biasanya tidak terlalu rapi. Nah, jadi untuk di mobil-mobil usahakan cari karet yang bisa pas dengan ukuran dari si bodi yang akan kita konversi. Dan juga kaca. Kaca ini juga sudah dibuat dan juga sudah diukur sesuai dengan originalnya, dan juga kita lagi ingin mengkonvert ke dalam. Dan biasanya pada bagian dalam ini juga diusahakan biasa sealernya bisa bagus supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Dan yang ketiga, biasanya kaca ini naik turunnya terkadang kalau kita modifikasi, permasalahannya di naik turunnya kaca terkadang suka terganggu ataupun suka berat. Jadi si radius dari si frame kaca sendiri itu yang benar-benar harus diperhatikan, karena ini memang tidak terlalu mudah untuk pembuatannya. Karena kalau untuk pembuatannya salah, biasanya kacanya akan keluar tidak pas masuk ke dalam. Karena di bagian dalam ini kita sudah menyiapkan satu buah frame untuk kaca masuk ke dalam. Nah, ini yang bisa dikatakan cukup rumit dan cukup sulit. Tapi karena kita sebelumnya sudah ada pengalaman dalam modifikasi, untuk bagian kaca ini kita juga usahakan bisa maksimal dan hasilnya bisa bagus. Setelah proses dari si modifikasi pada bagian belakang sudah selesai dan juga pada bagian pintu, sekarang kita memasuki modifikasi ke bagian depan. Nah, ini adalah inti dari si modifikasi, yang dimana kalau misalkan kita melihat dari tampilan kendaraan itu kan biasanya kan tampilannya selalu kita lihat dari tampilan depan. Kalau tampilan depannya udah bagus, proporsional, baru kita keliling tuh untuk melihat bagian samping dan juga bagian belakang. Nah, kalau untuk bodi yang kita kerjakan pada hari ini, bagian depannya sebenarnya tidak terlalu mengalami kendala karena si mobil dari City sendiri, kap mesinnya sebenarnya tidak terlalu panjang. Jadi di saat kita konversi ke bodi yang baru, ini tidak terlalu bermasalah. Jadi proporsionalnya oke, dan juga untuk bagian dalam tidak banyak yang mentok-mentok. Untuk di bagian mesin ini nanti kita akan cover untuk bagian tusuk satenya, dan juga bagian depan nanti kita akan cover dengan kaca yang baru. Dan yang paling sulit di bagian depan adalah custom dari si kaca depan. Karena untuk kacanya sendiri kan kita custom nih, jadi kita harus bikin moldingnya dulu. Setelah moldingnya selesai, baru nanti kita bikin ke pabrik kaca. Kita custom itu hanya satu aja, jadi setiap mobil biasa bentuknya beda-beda. Kita customnya hanya satu, dan itu biayanya bisa dikatakan cukup mahal untuk pembuatan dari si kaca mobil, terutama di bagian depan itu cukup mahal. Dan juga untuk bagian tengah, ini adalah tambahan tusuk sate yang biasa warnanya hitam. Nah, itu juga harus kita sesuaikan dengan wiper. Si wiper ini kita juga harus buat wiper yang baru, posisi yang baru, karena kalau untuk mobil sport kan wipernya hanya satu. Ini juga harus menggunakan wiper khusus, karena kalau kita pakai wiper yang original itu putarannya nggak terlalu tinggi. Jadinya kita harus ganti nanti untuk wiper. Dan yang paling sulit lagi di bagian depan adalah bagian lampu. Nah, di lampu ini kita juga mengcustom untuk dari dudukan dalamnya, proyektornya, LED-nya, dan juga nanti mikanya kita akan custom semua. Jadi total dari keseluruhan mobil ini bisa dikatakan full custom. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin memodifikasi, pertimbangkan lagi
waktunya, budgetnya, dan juga untuk detailingnya ini yang paling penting nih untuk dari keseluruhan modifikasi. Dan yang sekarang di bagian depan ini biasanya kita juga harus menyesuaikan dengan engsel pintu supaya nanti si bagian fender sama engsel pintu itu tidak mentok. Ini di bagian depan yang kita kerjakan ini yang paling penting adalah bagian engsel dan ke bagian fender itu supaya tidak mentok. Jadi kita mesti customnya benar-benar rapi dan juga bisa maksimal supaya nanti hasilnya pas buka tutup pintu bisa bagus, nggak mentok, dan juga sambungan ke bagian depan ini bisa maksimal. Nah, kita lihat nih proses modifikasinya, nanti teman-teman jadi bisa juga mempelajari dan juga bisa custom di bengkel teman-teman sendiri ataupun di rumah kalau misalkan yang rumahnya ada peralatan. Jadi bisa memulai modifikasinya juga dengan cara-cara tutorial yang udah kita bikin. Sekian video kita untuk kali ini. Bagi kalian yang tertarik untuk memodifikasi, bisa deh langsung kontak kami aja di nomor di bawah ini. Dan kalian bisa juga DM kita di Instagram. Thanks for watching.